Yang lindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah, mereka adalah warathatu Rasulullah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama tahu hadis, sama-sama hafal. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu, saudara. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Habaib, dzurriyyatur Rasulillah. Ulama warathatu Rasulillah. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang tak dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif, sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Qala syarifun jahilun atau qala syarifun wahidun afdal min 70 aliman, bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim, 70 orang yang memahami ilmu agama yang luas. Hal ini diangkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi di halaman 384. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, ngadu domba tidak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW, saudara? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai, dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba, berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Saya mencermati bahwa mereka ini tidak mau introspeksi ke dalam. Jadi sesungguhnya mereka tidak perlu mencari kambing hitam. Mereka harusnya untuk kembali melihat apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka ini merubah cara berdakwah, merubah penampilannya di publik. Jangan menganggap orang ini adalah domba. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Saya tidak setuju ini. Tidak ada di sini, tidak ada yang adu domba. Anda mengatakan adu domba karena Anda tidak pernah mengkoreksi diri Anda sendiri. Kelompok Anda itu tidak pernah Anda koreksi. Sikap bijak Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasab Balawi sebagai zuriat Rasul dengan alasan barokah, rupanya dimanfaatkan oleh mereka, jamaah oknum habaib klan geng pertamburan, untuk memainkan strategi jahat playing victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex FPI Rizik Sihab, Hanif Alatas,
dalam acara Haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba. Isi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah, mereka adalah warathatu Rasulullah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama tahu hadis, sama-sama hafal. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu, saudara. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Habaib dzurriyyatu Rasulillah. Ulama warathatu Rasulillah. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang pertama dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. Syarifun wahidun, ya. Satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kalau Anda tetap seperti ini, Anda menampilkan pengikut-pengikut Anda di konten-konten Anda, di YouTube channel Anda menampilkan mereka sebagai budak-budak yang Anda perlakukan tidak manusiawi. Anda menampilkan seorang untuk mencium kaki Anda. Anda menampilkan orang-orang berebut mencium tangan Anda. Anda menampilkan seakan seperti ini, membuat tatanan sosial akan berubah menjadi tatanan sosial baru kalau Anda tidak berubah itu. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Setuju? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahli bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustad, ini ustad gila, ilmunya ada atau hilang? Tetap dipanggil ustad atau enggak? Kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah. Karena apa? Karena Anda menampilkan warga negara Indonesia Anda jadikan budak. Itu harus Anda jauhin. Karena apa? Meskipun seandainya karya Kiai Imaduddin itu tidak ilmiah, masyarakat pun akan ikut apa yang diteriakkan oleh Kiai Imaduddin, meskipun tidak ilmiah.
Bayangkan kalau tidak ilmiah aja bisa berubah, apalagi dengan dasar-dasar data-data ilmiah. Karena mulianya, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai itu kemuliaannya ada pada sifat, sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Ini kiai itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kada. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat inya alim kah kada alim? Antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib, tanpa rasa berdosa dan suara meledak-ledak, layaknya orasi saat demonstrasi. Orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan, lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Balawi itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini wabil khusus geng Petamburan. Rizik Syihab dan murid terbaiknya Bahar Smith lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab dan nasab. Indonesia